Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Alia Dianovika, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 2461011448808. Pada hari Jumat 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Rafaela untuk memimpin doa hari ini. Silakan maju ke depan. Oke. Yuk kita baca doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Tidak, Miss. Oke, Miss absen 1 ya. Ada Ahmad Faruk Ibrahim, Rajendra, Kimora, ya, Eka Naila. Kita nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Miss memiliki kesepakatan kelas, ya. Selama kita memulai pembelajaran, ya, tidak ada yang mengobrol dengan temannya, ya, tidak ada yang sibuk main sendiri, dan tidak boleh makan di kelas, ya, sepakat? Sepakat. Oke, nah, coba Miss mau cek semangatnya dulu, ya, karena kalau kita semangat, ya, kalau kita semangat kita gampang menyerap pembelajaran hari ini, oke? Oke, yuk tepuk semangat. Semangat. Oke, good. Coba Miss mau cek konsentrasinya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sebelumnya ya pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Bangun datar. Good, kita belajar tentang bangun datar itu ada apa aja? Persegi. Ada persegi, Segitiga. ada segitiga, ada persegi panjang, Trapesium. jejer genjang, trapesium, dan lain-lain, ya. Nah, coba sekarang kalian lihat sekeliling kalian. Yang berbentuk persegi ada apa aja? Jendela. Kotak P3K, good. Sekarang kalau persegi panjang ada apa aja? Ada papan tulis, ada pintu, ada meja guru, good, ya. Nah, coba sekarang kalian hitung yang berbentuk persegi ada berapa? Meja 1, kotak P3K 2, jendela 3. Oke, sekarang kalau persegi panjang ada apa? Data administrasi, papan tulis, meja guru, betul. Nah, apa sih tujuan, ya? Kenapa sih Miss kita belajar pengolahan data? Apa sih Miss tujuannya kita belajar pengolahan data? Nah, tujuannya itu memiliki melalui media dujanal atau dadu jajanan
nasional ya. Peserta didik dapat menyimpulkan data dalam bentuk tabel dengan mandiri. Terus, melalui kegiatan diskusi kelompok ya, peserta didik dapat mendiagramkan data dalam bentuk piktogram ya, dengan bergotong royong, dengan bersama-sama. Lalu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik ya dapat menganalisis data dari piktogram dengan bernalar kritis. Itu adalah tujuannya dari materi ini. Ya. Kita lanjut. Coba kalian lihat di depan. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian lihat ini? Jajanan pasar. Jajanan tradisional, jajanan pasar, betul. Ya. Coba Miss tanya, ada apa aja di sini jajanan tradisionalnya? Dari Sol, kue lumpur, pastel, kue mangkok, lemper. Ya, good. Ya, kita harus melestarikan makanan tradisional. Ya. Nah, coba Miss tanya sekarang. Siapa yang suka risol? Wih, 1, 2, 3, 4. Wih, banyak ya. Lalu siapa yang suka pastel? Wih, kelompok ini ada hampir semuanya ya. Lalu siapa yang suka kue lumpur? Wih. Lalu kue mangkuk. Oke, kalau lemper? Oke ya. Jadi tadi Miss lihat ada yang suka semua, ada yang gak suka sama sekali, ada yang hanya beberapa aja. Nah, dari sini Miss sedang apa sih? Sedang mendata, betul. Mendata kesukaan jajanan pasar di kelas 4 gitu ya. Nah, kita lihat dari tadi misalnya ngomongnya soal data, terus pengolahan data. Nah, data itu apa sih? Ya, nah di sini data adalah sekumpulan informasi atau fakta tentang suatu kejadian atau keadaan. Nah, data dapat disajikan dalam bentuk tulisan atau deskripsi, ya, tabel maupun diagram. Terus data itu jenis-jenis ada 2. Ada data apa aja? Primer? Iya, data primer sama data sekunder. Kalau data primer itu data yang dikumpulkan secara mandiri atau sendiri, ya, yang secara langsung dari objek yang diteliti. Cara mendapatkan datanya dapat melalui wawancara. Coba tanya, Razan, tadi jajanan pasar sukanya apa? Risol, betul. Coba Rajendra, dari jajanan pasar itu Rajendra sukanya apa? Risol juga. Nah, dari situ Miss sedang mengumpulkan data jenis makanan tradisional yang menggunakan data primer secara wawancara. Ada data sekunder. Kalau data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari hasil wawancara atau penelitian orang lain. Jadi kita kolaborasi dengan orang lain, ya, bukan dari diri kita sendiri atau bukan individu. Seperti itu. Nah, ini untuk kalian memahami lebih dalam lagi. Kita coba menggunakan video, oke? Supaya kalian menguatkan materi hari ini. Kali ini, kakak akan membahas tentang menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Setiap gambar mewakili satu atau beberapa data. Biasanya, diagram gambar digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya besar. Sampai di sini dulu untuk pembahasan cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Oke. Tadi yang sudah Miss bilang kan, kalau misalnya di sini jumlahnya itu 800 ya, 800 buah ya jeruk, berarti kalian bikin 800 kan capek, ya kan?
Nah, maka itu dibuatlah namanya keterangan 1 jeruk itu mewakili 100 ton. Oke. Sebelum Miss membagikan tugas, kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih semangat ya, supaya tidak ngantuk. Oke, sekarang coba buat lingkaran kecil. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Oke, kita main yang dinamakan mawar kumbang kuncup. Oke, paham? Ya, kalau Miss bilang bunga mawar, tangannya seperti ini. Kalau Miss bilang kumbang, tangan kanannya ke tangan kiri temannya. Yang tangan kirinya, kalau Miss bilang kuncup, tangan kirinya langsung nangkep tangan temannya. Paham sampai sini? Oke, coba sekarang tangannya ke bawah terlebih dahulu. Ya, kita siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bunga mawar, kumbang, bunga mawar, kumbang, kuncup. Ya, sekarang coba Miss mau tahu kalian paham gak sih yang Miss tadi sudah bicarakan, yang sudah Miss jelaskan. Jadi Miss akan memberikan kalian ya sebuah soal, kalian mengerjakan. Nah, dari sini Miss bisa lihat ya, kalian sudah paham atau belum. Bagiin ya. Tolong kasih temennya. Oke. Oke. Ya, boleh. Silahkan. Oke. Silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan atau kalian masih bingung, boleh silakan bertanya sama Miss. Ya. Nah, kayak misalnya di sini kita lihat ya, di nomor 1. Di sini ada soal berikut merupakan data jumlah pasien yang hadir di puskesmas selama 1 minggu. Dan kalian disuruh untuk membuat tabel ya, dalam bentuk tabel. Oke, coba Miss lihat. Oh iya, di sini bentuk tabelnya ya. Wow, berarti kalian sudah paham. Terus di nomor 2, di sini dikatakan dalam soalnya, berdasarkan tabel di atas, tentukan jumlah siswa yang memiliki berat badan 28, 30, dan 31. Berarti diapakan? Dijumlahkan. Coba kita lihat di sini. Di sini yang berat badannya 28 ada 5 orang. Ya. Terus yang berat badannya 30 ada 4 orang. Terus yang berat badan 31 ada 3 orang. Berarti 5 ditambah 4 ditambah 3. Berapa? 12. Good job. Oke, sekarang di sini nomor 3. Di sini ada narasinya. Di nomor 3 ini, di dalam perpustakaan ada alat peraga. Bentuk datar yang terbuat dari kayu. Nah, kalian disuruh membuat diagram piktogramnya. Coba kita lihat teman-temannya. Oh iya, ada, betul ya. Jadi persegi bentuknya persegi. Ada berapa perseginya? Ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan deskripsinya yang ada di soal. Oke,
Oke. Ya, Miss telah membagikan ya contoh jaring-jaring kubus ya. Nah, ini kalian potong ya. Kalian potong, kalian tempel. Setelah itu kalian bentuk menjadi dadu ya atau menjadi kubus. Setelah itu ya kubusnya kalian putarkan ke temannya sebanyak 10 kali. 10 kali putaran. Oke, sebanyak 10 kali putaran. Ya, setelah itu dicatat sama temannya di kertas lembar kerja. Ya, kalian catat. Di sini kalian dimasukin dulu ke tabel. Setelah itu bentuk lagi ke diagram gambar. Jangan lupa keterangannya. Setelah itu baru kesimpulannya yang ada di akhir. Oke, paham? Oke, silakan dikerjakan. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Jika ada kesulitan, boleh silakan bilang ke Miss. Ya, akan Miss bantu. Udah? Nih, semua bantuin buat ngelemnya. Mana lemnya? Pimpin ya. Oke, kita coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita main buka tutup. Oke? Oke, yang kenceng ya biar semangat. Yuk dipimpin. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Ayo tersenyum. Digulung-gulung. Tersenyum lagi. Lebih cepat. Buka tutup. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Ayo tersenyum. Digulung-gulung. Tersenyum lagi. Sekali lagi. Buka tutup. Ayo tersenyum tersenyum lagi. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, silakan grup A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok berdasarkan lemparan dadu sebanyak 10 putaran. Sebelumnya, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok A. Nama saya Atta. Tugas 1, penyajian dalam bentuk tabel. Hasil yang kami dapatkan setelah melempar dadu sama sebanyak 10 putaran adalah kue lapis 16, pisau 29, bentuk 15, platform 20, kain 18, terpus 25. Next. Tugas siswa penyajian dalam bentuk program dengan skala. Kami telah menggambarkan kue lapis sebanyak 4, yang satu gambarnya mewakili 4. Pisau kami menggambarkan sebanyak 4,5, yang satu gambarnya mewakili 7. Bentuk sebanyak 3, yang satu gambarnya mewakili 5. Oke. Telepon yang satu gambarnya mewakili 5. Kue lumpur sebanyak 2, yang satunya mewakili 9. Kue kukus yang kami gambarkan sebanyak 5, yang satu gambarnya mewakili 5. Next.
Tugas 3. Catatan data. Setelah menyajikan data dalam bentuk tabel dan piktogram dengan skala, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan data yang kalian dapatkan. Pertanyaan nomor 1. Jajanan tradisional apakah yang paling sering muncul? Yang paling sering muncul adalah risol sebanyak 29 kali. 2. Jajanan tradisional apakah yang paling sedikit muncul? Jajanan tradisional yang paling sedikit muncul adalah getuk sebanyak 15 kali. 3. Apakah ada jajanan tradisional yang jumlah kemunculannya sama? Jawabannya tidak. Oke. Yang bertanya, Ya. Dari jajanan pasar yang ada di dulu, kalian paling suka risol. Oke, pertanyaan bagus. Ya, paling suka risol. ada yang bertanya lagi? Ada yang nanya lagi? Tidak ada? Ada yang bertanya, kami tutup presentasinya. Sekian dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih grup A. Ya, jadi grup A ini dari jajanan pasarnya itu ya macam-macam. Ada yang mewakili satu, gambarnya adalah 4, ya. Ada yang 7, ada yang 5 dan lain-lain. Next, yuk ke tim atau kelompok B. Silahkan. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Ya, dari kelompok B. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok B. Oke. Tugas 1. Penyajian dalam bentuk tabel. Setelah melempar dadu sebanyak 10 putaran, ini adalah hasil yang kami dapatkan. Kue lapis sebanyak 16 buah, sol sebanyak 28, kue butuh sebanyak 19, klepon 19, kue lumpur 20, dan kue putus sebanyak 18. Oke. Next. Tugas 2. Penyajian dalam bentuk piktogram dengan skala. Setelah menyajikan data dalam bentuk tabel, kita membuat piktogram dengan skala berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya. Yang pertama ada kue lapis. Yang kita gambarkan kue lapis ada 4, yang satu gambar kue lapisnya mewakili 4. Oke. Serabi Solo mewakili 3 Serabi Solo. Oke. Kue bolu kukus mendapatkan 3. 1 kue bolu kukus mewakili 7 kue bolu. Oke, good job. Next. Tugas 3. Catatan data. Setelah menyajikan data dalam bentuk tabel dan program dengan skala, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan data yang kalian dapatkan. Soal nomor 1. Jajanan tradisional apakah yang paling sering muncul? Jawabannya adalah risol. Oke. Soal nomor 2. Jajanan tradisional apakah yang paling sedikit muncul? Jawabannya adalah serabi Solo. Oke, good. Baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, mau tanya apa? Berapa selisih jajanan pasar yang paling banyak dan paling sedikit? Oh, good. Berapa sih selisih jajanan pasar yang paling banyak dan sedikit? 14. 14. 14 selisihnya. Oke, good. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kami tutup presentasi kali ini. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong. Oke, terima kasih. Ya, bagus-bagus banget ya presentasinya dari kelompok A, B, dan C. Ya, mereka sudah baik dan sudah benar dalam memasukkan data tabel ke dalam data diagram piktogram. Sangat bagus dan presentasinya juga bagus. Dan yang bertanya juga sangat bagus sekali pertanyaannya. Ya, nah berarti sudah disimpulkan nih, kalian sudah amat sangat paham dengan pengolahan data. Good semuanya. Ya, sekarang coba Miss tanya, ada yang berani nggak menyimpulkan
materi hari ini? Ya, silakan maju ke depan. Materi hari ini tuh tentang apa aja sih? Coba Danis, mohon maaf, Naila. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang pengertian data, Pengertian data, pengolahan data, tabel, diagram piktogram. Terus tadi tuh datanya ada jenisnya ada 2. Ada data apa aja? data primer dan data sekunder. Ada data primer dan sekunder. Tepuk tangan dong. Ya, makasih Naila. Ya, benar ya, hari ini kita sudah belajar tentang data. Jadi data atau pengolahan data itu sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah maka dari itu makanya kayak misalnya kita mau mengumpulkan data yang mau ikut 17 Agustus, ya ada yang mau ikutan misalnya kesukaan, makanan kesukaan, itu kita data. Ya, itu dan data itu sangat amat erat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau ditanyakan ke Miss? Tidak, Miss. Oke, berarti Miss pastikan kalian sudah paham tentang pengolahan data. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru. Oke. Nah, sebelum kita menyudahi pelajaran hari ini, mari kita nyanyikan lagu daerah karena ya kita juga harus melestarikan lagu-lagu tradisional. Oke. Kita menyanyikan lagu tradisional terlebih dahulu. Semua nyanyi ya. Sambil tepuk tangan. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak segigi dihurung bari-bari, masak segigi dihurung bari-bari, mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Amanah batis kutu dikit-dikit dawang, amanah batis kutu dikit-dikit dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji diurung bari-bari, masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangkurupan, bengkok dimakan api, apinya cangkurupan. Amanah batis kutung, dikit-dikit dawang, amanah batis kutung, dikit-dikit dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak segini diurung bari-bari, masak segini diurung bari-bari. Mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangkurupan, bengkok dimakan api, apinya cangkurupan. Oke. Nah, itu adalah cara kita untuk melestarikan lagu-lagu tradisional. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung ya pada hari ini. Miss, semoga pembelajaran hari ini bermakna untuk kalian. Kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kalian juga bisa selalu mengingat ya, jangan sampai dilupakan. Semangat terus belajar ya, karena dengan semangat belajar masa depan kalian cerah. Oke, kita mulai dulu. Coba berdiri. Kita berdiri. Kita mau dari bawah ya. Boleh lompat. Oke? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kita ucapkan alhamdulillah.